Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, sahabat-sahabat Vincentian yang sejati, bersama gereja, khususnya keluarga Vincentian, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, kita bergembira karena hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Vincentius a Paulo. Kita merayakan Hari Raya Santo Vincentius sebagai pendiri Romo-Romo Kongregasi Misi, pendiri Tarekat Suster-Suster Putri Kasih, serta pelindung karya sosial. Saudara-saudari, peristiwa inkarnasi menjadi peristiwa yang memberikan inspirasi, mengilhami Santo Vincentius di dalam memperbaharui dunia. Allah yang adalah kasih hadir ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah perwujudan kasih, Dia hadir untuk memperbaharui dunia. Dia hadir untuk memulihkan kembali martabat dan hakikat manusia yang rendah karena dosa-dosa. Yesus sebagai ungkapan perwujudan kasih dengan mengorbankan hidupnya, dengan menderita, disalib, dan akhirnya bangkit, Dia memulihkan kehidupan manusia. Ia memperbaharui dunia dan akhirnya Ia memperbaharui dan memulihkan martabat manusia sebagai anak-anak Allah. Inkarnasi menjadi inspirasi bagi Santo Vincentius untuk membaharui gereja, membaharui politik Perancis, terutama membaharui, mengangkat martabat manusia, terutama orang-orang miskin. Vincentius sebagai manusia bukanlah kudus sejak lahir atau sejak kanak-kanak. Vincentius ketika muda, dia menjadi imam untuk mencari dirinya sendiri, untuk mengumpulkan kekayaan, harta, dan akhirnya menikmatinya bersama keluarga. Dorongan untuk mencari diri sendiri, mementingkan diri sendiri, membuat Santo Vincentius mengalami hidup yang tidak bahagia. Peristiwa-peristiwa pahit, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, dan akhirnya pengalaman iman membuat Santo Vincentius berubah. Namun tidak cukup bagi Santo Vincentius untuk berubah begitu saja. Dia membutuhkan kekuatan lain untuk memampukan dia memperbaharui diri dan pada akhirnya memperbaharui gereja, dunia, dan manusia. Apakah itu, saudaraku terkasih? Tidak lain adalah Kristus. Mengenakan diri sendiri, mengenakan kepentingan-kepentingan diri, membuat orang lemah, tidak berdaya untuk hidup di dalam pembaharuan. Saudara-saudari, mengenakan roh Kristus, inilah jalan bagi Vincentius untuk memperbaharui diri. Bagi Santo Vincentius, dengan mengenakan roh Kristus berarti memenuhi hati, pikiran, dan perbuatan-perbuatannya dengan Kristus. Kristus menjadi pedoman hidupnya. Kristus menjadi pusat hidupnya. Tidak mudah bagi Santo Vincentius. Namun perjuangannya untuk mematikan diri, perjuangannya untuk mengalahkan diri, dan perjuangannya untuk mengenakan roh Kristus di dalam hidupnya, akhirnya saudaraku terkasih, memampukan Santo Vincentius menjadi pembaharu. Pembaharu bagi gereja, pembaharu bagi politik Prancis, dan terutama pembaharu bagi kehidupan manusia. Saudara, jalannya yaitu mengenakan roh Kristus. Santo Vincentius di dalam konferensinya pada tanggal 28 November 1632 mengatakan, "Hendaklah Anda mulai mengerjakan tugas dengan semangat Yesus Kristus sendiri." Memulai tugas dengan semangat Yesus Kristus sendiri
ini merupakan suatu pengalaman hidup Santo Vincentius, bukan hanya kata-kata. Saudara-saudari, sahabat Vincentian yang sejati, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Vincentius. Mari kita maknai hari raya ini bagi kehidupan kita sendiri. Sebagaimana Yesus hidup untuk memperbaharui dunia dan manusia, demikian juga Vincentius. Maka gilirannya bagi kita sebagai keluarga Vincentian. Kita pun dipanggil untuk memperbaharui dunia, memperbaharui kehidupan manusia. Namun sebelum kita dimampukan untuk memperbaharui dunia dan hidup manusia, kita pertama-tama diundang untuk memperbaharui diri kita. Kita hanya mungkin memperbaharui diri kita, saudaraku terkasih, kalau kita semakin berani berkorban. Karena itulah jalan yang ditempuh oleh Yesus dan oleh Vincentius. Mematikan diri dengan tujuan untuk mengenakan Roh Kristus. Tahun ini para imam Vincentian menghidupi nilai keutamaan mengenakan Roh Kristus. Mari, di dalam usaha kita membaharui diri, kita kenakan Roh Kristus. Kita mengenakan Roh Kristus berarti kita membiarkan Kristus memenuhi hidup kita. Kita membiarkan Kristus memenuhi pikiran kita dan perbuatan kita. Juga sebagaimana Santo Vincentius menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita dan pedoman hidup kita. Untuk itu semua dibutuhkan bagi kita adalah pengorbanan. Dengan kekuatan Allah sendiri, mengenakan Roh Kristus, kita akan dimampukan, saudaraku terkasih, membaharui diri. Di dalam masa pandemi yang penuh dengan penderitaan, di mana banyak orang semakin kehilangan harapan, di mana banyak orang kehilangan jati diri sebagai anak-anak Allah, karena tidak lagi adalah harapan, atau banyak orang semakin meninggalkan gereja dan lain sebagainya. Kita dipanggil untuk memperbaharui gereja, memperbaharui mereka. Namun pertama-tama mari kita baharui diri kita dengan mengenakan Roh Kristus. Semoga Kristus menjadi pusat hidup kita. Kristus menguasai pikiran, hati, dan perbuatan kita. Sebagaimana tadi Santo Vincentius mengatakan, hendaknya Anda mulai mengerjakan tugas dengan semangat Yesus sendiri, menjadikan inspirasi bagi kita, saudaraku terkasih, sehingga kita boleh menjadi manusia pembaharu. Kita baharui diri kita, saudaraku terkasih, dan pada akhirnya kita akan baharui dunia, baharui setiap orang, terutama yang ada di sekitar kita. Jangan harap dunia berubah menjadi baru. Jangan berharap manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita berubah menjadi baru kalau kita sendiri tidak memperbaharui diri kita. Saudaraku terkasih, sahabat-sahabat Vincentian yang sejati, kita dipanggil untuk memperbaharui diri dan akhirnya memperbaharui dunia, memperbaharui sesama kita, memulihkan martabat manusia yang hilang karena dosa, memulihkan dunia yang hancur atau yang kehilangan harapan karena pandemi COVID-19. Biarlah dengan mengenakan Roh Kristus kita semakin dimampukan menjadi pembaharu manusia dan dunia. Selamat Hari Raya Santo Vincentius. Tuhan memberkati kita semua di dalam usaha menjadi manusia baru dan pembaharu dunia dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.